putra-putri berapa dari suami ini? Udah 2. Udah 2. Nah, sikap suami sama anak-anak gimana sehari-hari? Dia ke anak-anak juga kasar. Kasar juga? Iya. Dia pernah memukul saya di depan anak-anak. Waktu itu saya pulang kerja. Saya lihat anak saya belum mandi. Kan ada dia di rumah. Karena dia nggak kerja kan. Dia nganggur, saya yang kerja. Terus saya nanya ke dia. Kata saya, kok belum mandi? Kata saya gitu. Sambil saya nunjuk, sambil ngusap-ngusap anak dia di pinggir dia gitu. Kok belum mandi? Kata saya sambil ngeliat dia. Kok belum mandi gitu. Kan ada dia di rumah. Dia marah. Assalamualaikum, mau pulang sayang. Kamu ngapain sih? Udah makan belum? Udah mandi belum? Mas, kamu gimana sih? Udah sore kayak gini. Masnya aja anak belum mandiin juga. Ya kamu kan ibunya, mandiin dong. Mas, aku kan kerja. Kamu di rumah ngapain aja sih? Mandiin anak aja nggak bisa. Oh, mentang-mentang kerja, ya. Kamu seenak-enaknya berkata kasar sama aku ya? Mas, seenggaknya kamu tuh bisa bagi tugas sama aku dong, Mas. Biar aku nggak capek sendiri kayak gini. Kamu yang capek, kan? Ya, cuma kamu sendiri yang kerja di sini. Udah. Mas, kamu jangan lakuin itu depan anak kita dong, Mas. Udah. Tuh ya, kamu jangan Sialan. begini. Begitu suruh saya ke depan mas saya juga ngeliat ada apa kenapa. Padahal saya cuma ngomong mandi doang. Dia pengennya nggak mau disuruh, mungkin kemauan dia pengennya diem aja kali gitu. Terus udah saya di situ, udah kata dia gini, ya udah saya cerain kamu, nah udah saya serahin ke mak kamu gitu. Dia udah ngomong gitu? Ya, di depan mas saya, cuman mas saya kan nggak tahu permasalahannya karena saya selalu nyembunyiin setiap dia mukul. Saya juga mikir kalau saya bilang sama mas saya bilang sama kakak-kakak saya, mungkin dia udah mati duluan, dibunuh sama kakak-kakak saya mungkin karena saya saudaranya cowok semua. Berhubung itu ingat ke situ, saya ingat omongan orang tua waktu tadinya. Katanya kalau udah punya suami, tanggung jawab suami, mati juga katanya. Harus diam aja gitu. Terus saya pikir kalau dipukul itu saya harus diam aja. Nggak taunya saya juga mikir, mungkin kalau mati itu mungkin kalau sakit gitu kali ya. Terus meninggal tuh tanggung jawab suami. Ada juga gitu kan. Saya juga ada berpikiran mau ngomong sama mas saya. Pagi-pagi juga mas saya ngomong, ya kamu kenapa biru-biru gitu kan. Saya diam aja itu. Pak Ustadz, kalau misalnya agak udah mulai berlebihan ya Pak Ustadz, menggunakan kawat sampai nyeret-nyeret ini udah benar-benar bisa menghilangkan nyawanya Ibu Lilin, apalagi di depan anak dan mertuanya sendiri dia melakukan itu. Gimana nih Pak Ustadz ini untuk seorang suami seperti itu, sebesar apa dia dosanya Pak Ustadz? Kalau kasus tadi yang diceritakan Mbak Lili ini sudah tidak bisa ditoleransi oleh agama maupun hukum negara. Pertama, tindakan yang sebelumnya tadi dijelaskan sudah mengancam nyawa ketika ditabrak. Yang kedua, dilingkari di lehernya dengan kawat kemudian diseret. Ini kan apa ya, tindakan yang tidak beradab ini, melanggar norma kemanusiaan dan kemudian bertentangan dengan norma agama, karena kewajiban seorang suami dari 6 kewajiban suami pada istrinya itu adalah melindungi. Mana melindungi dia? Melindungi jiwa raga dia gitu. Nah tadi kan tidak terjadi, karena itulah undang-undang kekerasan dalam undang-undang KDRT itu dilarang. Jadi perlindungan kepada wanita itu salah satunya adalah seorang suami tidak boleh melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dan kalau suaminya istrinya keberatan dan melaporkan, maka suami bisa dikenakan hukuman pidana. Iya. Nah, Bu Lili tadi kan suami bilang saya ceraikan kamu. Kemudian akhirnya jadi bercerai. Belum. Dia belum mau ngeluarin surat cerai, cuman omong doang. Cuma omong doang, iya. Tapi nggak ada ngebuktiinnya. Akhirnya nggak tahan saya memilih berangkat ke Arab. Saya titip anak-anak saya ke emak saya. Jadi tenaga kerja wanita di sana? Iya, saya berangkat agar saya nggak terus-terusan begituin. Saya mau cerita sama emak, saya mau cerita sama dia. Kalau dianya ngancam terus, kan saya juga takut sayanya juga. Saya juga bisa lapor polisi, bisa cuma dia ngancam terus sama saya.
Jadi saya daripada mati, kata saya meninggal gitu. Mutusin berangkat ke arah kerja. Suami mengizinkan Bu Eli berangkat ke sana. Izin gak izin, saya akan pergi 3 bulan. Saya dapat surat cerai karena dia kan udah nyerahin saya itu. Saya udah telepon itu, saya dapat 1 bulan. Saya telepon ibu saya, Bu, dia kan sudah ada 3 kali ngomong talak itu karena saya emang udah nggak mau punya suami yang suka mukul-mukul terus, kata saya gitu. Terus dapat katanya, iya udah alhamdulillah emak sama anak kamu yang nyerahin. Terus udah gitu, udah dapat surat cerai itu 6 bulan. Saya dengar dia udah nikah lagi sama orang lain. Terus saat setelah cerai sampai sekarang ada komunikasi dengan suami terkait sama anak mungkin? Ada, itu yang saya heran Mas. Dia masa sering ke rumah, katanya mau nemuin anak, padahal dia mau minta uang. Kan pernah anak saya ngadu ke saya, kan anak saya yang udah besar kan kerja, kan saya udah lama gitu ya kerja, udah kerja, pas gajian ibu tirinya nyegat dia. Ibu tirinya minta uang semua gaji anak saya. Saya nggak habis pikir, kok anak saya masih dijolimi aja gitu. Nggak mikir kalau ibu tirinya kan nggak ngikutin ngurusin. Oke. Pak Ustadz, ini ada nggak sih kewajiban seorang anak untuk memberikan uang kepada ibu tiri, bukan ini tapi bahkan semuanya hak anak lah, misalnya gaji anaknya itu diambil sama ibu tirinya. Jadi begini, kalau hadis Nabi itu menjelaskan begini, anta wa maluka li abika, kamu dan harta bendamu itu adalah milik ayah ibumu. Ayah ibu ini tentu adalah yang melahirkannya. Kalau kita pahami konteks ini karena riwayat hadis ini ada kaitan dengan ketika sahabat mengadu pada Rasul, ya Rasulullah, ini ayah saya ini minta harta saya terus ini, minta begini gitu. Nabi kemudian orang itu ingin mendapatkan pembelaan dari Nabi karena orang ini kan menolak dari semuanya ini. Maka kemudian Nabi mengatakan, kamu dan harta bendamu itu adalah milik orang tuamu juga. Jadi orang tuamu punya hak untuk meminta itu. Tapi kalau dalam konteks ini kewajibannya kepada ibunya Mbak Lili sama ayahnya kan begitu. Tetapi yang tidak boleh kayak tadi kan kemudian lantas semua miliknya dihabisi terus anak ini bagaimana kan itu gitu loh. Itu juga mesti harus difahami konteksnya. Tidak bisa kemudian apalagi ini adalah ibu tiri. Bukan berarti dengan ibu tiri tidak menghormati tetapi ibu tiri tidak punya kewenangan sampai sejauh kemudian mengambil seluruh hasil dan seterusnya tadi karena anak ini kan juga persiapan juga untuk menatap masa depannya. Artinya sang anak ini boleh menolak ya? Ya boleh, tetapi cara menolaknya dengan cara yang baik. Tapi kalau misalkan ayah dan ibu tirinya sedang berada dalam posisi kekurangan ekonomi dan lain-lainnya, kemudian memerlukan, ya anak tadi juga punya tanggung jawab untuk membantunya karena bagaimanapun ada ayahnya di sana gitu. Tapi yang tidak boleh adalah kemudian mengambil semuanya sampai anak tadi kemudian dalam posisi tidak bisa berbuat apa-apa dan dia juga menjerit hatinya. Ini yang tidak dibolehkan dalam konteks agama. Ya. Nah, Ibu Lili sendiri sekarang sudah menikah? Saya nggak ada kepikiran nikah. Saya masih trauma. Kadang-kadang saya merasa ketakutan sendiri. Gimana solusinya Pak Ustadz? Allah menciptakan manusia itu azwajan berpasang-pasangan. Tadi kebetulan Allah telah menakdirkan pasangan tadi yang semacam tadi. Mungkin ada banyak hal pelajaran. Cuman kan di antara keduanya baik Mbak Lili maupun pasangannya tidak pernah mengambil pelajaran dari peristiwa ini kan gitu. Akhirnya kemudian masing-masing ya dalam posisi itu. Yang kedua, kalau Mbak Lili misalkan masih ada keinginan setelah bercerai dengan suaminya tadi, kemudian keinginan membina rumah tangga, yakinkan, pasrahkan kepada Allah. Kuatkan ibadahnya, kuatkan ikhtiarnya, kuatkan tawakalnya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan laki-laki yang lebih baik dari yang pertama tadi supaya ada harapan bahwa membina rumah tangga itu adalah tujuan mulia. Insya Allah kalau itu dipasrahkan, yakin kepada Allah, Allah akan mempertemukan dengan yang lebih baik. Ya, doa apa nih Pak Ustadz yang harus dipanjatkan sama Ibu Lili?
ya memang tidak ada doa secara khusus minta pita, tapi kan Allah memberikan guidance melalui tuntunan Nabi SAW, yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah. Jadi apa itu sholat istikharah? Sholat istikharah itu adalah sholat menghadap, panduan ketika ada dua kemungkinan yang membingungkan. Ya Allah, saya mau menikah lagi apa tidak, tapi saya trauman ya Allah. Sedangkan pernikahan ini sunnah Rasulmu ya Allah, maka meminta petunjuknya. Kan doanya ada doa khusus yang panjang sekali, kalau kita ceritakan mungkin nanti bisa secara pribadi bisa kita bimbing. Jadi itu adalah gunanya untuk itu. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar pada Allah. Tadi kan banyak sekali perbuatan-perbuatan lalim yang terjadi, baik dari pihak suaminya maupun dari Mbak Lili, memohon seperti itu. Kemudian memperbanyak wirid-wirid, kalau ada amal-amalan sunnah yang bisa dikerjakan, dan rajin sholat malam sebagai bagian dari ikhtiar mohon petunjuk pada Allah. Maka insya Allah seperti doa Nabi kan ada begini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah petunjuk dalam menentukan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama, nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu Lili. Dan saya berharap Ibu Lili ke depannya jauh lebih baik lagi.